Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya kita tetap ada dalam penjagaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kehadirannya nyata dan itu juga seharusnya menjadi pengalaman yang spektakuler dalam relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, pengalaman demi pengalaman yang kita alami bersama dengan Kristus, mengalami Tuhan, itu akan menghasilkan kegentaran yang kudus, ketakutan yang kudus, sehingga apa? Menjadikan kita hari lepas hari menjadi orang yang sangat menghormati, menghargai Tuhan, lebih dari apapun dan siapapun. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang pikiran. Satu pikiran dengan Allah. Setiap pikiran yang tidak sejalan dengan pikiran Allah asalnya dari iblis. Ya. Mungkin Bapak Ibu tidak setuju dengan pernyataan yang terkesannya kasar, arogan, ya. Mungkin Bapak Ibu tidak suka dengan pernyataan demikian. Tetapi apa yang saya katakan ini adalah inspirasi bersumber dari firman Tuhan sendiri. Saya ulangi, setiap pikiran yang tidak lagi sejalan dengan pikiran Allah asalnya dari iblis. Asalnya dari iblis. Kita harus lihat di sini bahwa pusat peperangan kita orang percaya adanya itu pikiran. Ya. Jadi pikiran merupakan medan, merupakan area di mana kita bertarung untuk memenangkan pertarungan, untuk memenangkan peperangan rohani. Itu berawal dari pikiran. Ya, jadi setiap pikiran yang tidak sejalan dengan pikiran Kristus, pikiran Allah, asalnya itu dari iblis. Asalnya dari iblis. Sebagai contoh, Petrus tidak setuju ketika Yesus menyampaikan berita kematiannya. Dan apa kata Yesus tentang pikiran Petrus ini? Kita baca dalam Matius pasal yang ke-16. Mulai dari ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi pada dasarnya Petrus tidak setuju dengan pernyataan Yesus bahwa dia ke Yerusalem untuk menderita sengsara. Oleh sebab itu di sini kita lihat Petrus ingin hadir sebagai pahlawan, ya, yang ingin membebaskan, menyelamatkan Yesus dari kematian. Padahal untuk itulah Yesus diutus, lahir, disiksa mati dan bangkit naik ke surga. Untuk itulah Yesus diutus. Tetapi ternyata sekian tahun Petrus dan Yesus ada di dalam pelayanan. Petrus belum satu pikiran, satu jalan dengan Allah yang telah mengutus putra tunggalnya untuk mati bagi dosa.
Kemudian dalam ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepadanya, Petrus, enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Enyalah iblis artinya apa? Iblis telah merasuk, menguasai, mengontrol pikiran dari Petrus. Dan kita lihat ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Petrus itu tidak dalam keadaan kerasukan, tidak dalam keadaan teriak-teriak, tidak dalam keadaan muntah-muntah, tubuhnya bergetar-getar, kemudian rambutnya berdiri, matanya melotot, dan berkata kepada Yesus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Apa buktinya Petrus tidak dalam kerasukan, ya, dirasuk, ya. Sebab apa pemahaman kita tentang kerasukan setan? Itu pada waktu kita doakan pelayanan pelepasan, tubuhnya bergetar-getar, teriak-teriak, sakit, panas, kemudian sampai ada yang muntah-muntah. Nah, Petrus kita lihat di sini bahwa dia masih bisa menarik Tuhan Yesus ke samping dan menyampaikan ketidaksetujuannya tentang kematian Yesus. Ini pikiran ini dari siapa? Pikiran ini dari iblis. Pikiran Allah adalah Yesus harus mati. Itu pikiran Allah. Yang dipikirkan Allah adalah bagaimana putra tunggalnya yang utus, ya, harus ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Yang dipikirkan Allah adalah bagaimana Yesus itu mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu yang dipikirkan Allah. Intinya yang dipikirkan Allah adalah bagaimana Yesus harus mati, ditangkap, disiksa di Yerusalem. Itu yang dipikirkan Allah. Allah memikirkan bagaimana Yesus mati. Itu pikiran Allah. Pikiran Allah yang disampaikan oleh Yesus di depan murid-muridnya. Nah, kita lihat pikiran iblis yang dimanifestasikan lewat Petrus adalah Yesus harus hidup. Yesus harus hidup. Allah berpikir Yesus harus mati. Petrus berpikir Yesus gak boleh mati. Yesus harus hidup. Sebab apa? Dengan matinya Yesus berarti menggenapi rencana penebusan yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib, semuanya sudah selesai. Yang dipikirkan Petrus adalah Yesus nggak boleh mati. Yesus harus hidup. Ya, supaya menggenapi apa? Menggenapi apa? Kalau Yesus nggak mati, berarti menggenapi pemahaman Yudaisme bahwa Mesias itu harus berperang melawan pemerintah Romawi, membebaskan, ya, orang Israel yang pada waktu itu sedang menderita di bawah cengkeraman kekuasaan dari pemerintah Romawi. Ini selisih pikiran, selisih jalan antara apa yang dipikirkan Allah tentang Yesus dan apa yang dipikirkan Petrus tentang Yesus. Allah maunya Yesus mati, Petrus maunya Yesus hidup. Yesus mati untuk menggenapi rencana penebusan. Yesus hidup untuk menggenapi pemahaman Yudaisme bahwa Mesias itu gak boleh menderita, Mesias itu gak boleh mati. Mesias itu harus mempergunakan mujizatnya untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Itu. Ya. Jadi Petrus gak lagi kerasukan. Petrus lagi gak muntah-muntah loh. Gak muntah-muntah. Enggak.
Karena pemahaman kita selama ini orang yang kerasukan setan itu ada manifestasi fisik yang menakutkan, mata melotot, kemudian teriak-teriak, kemudian banting-banting tubuh. Nah, itu bukan setan, itu roh jahat. Roh jahat. Roh jahat yang pengikut antek-antek dari iblis itu roh jahat. Yang waktu dia diusir dari surga ada beberapa malaikat yang ikut serta dengan dia. Tetapi yang namanya iblis itu mainnya di pikiran. Di pikiran. Ya, iblis selalu bermain di wilayah pikiran manusia. Amen, pikiran manusia. Karena apa? Kalau dia bisa menguasai pikiran manusia, maka dia akan menggiring manusia ya untuk apa? Tidak setuju dengan apa yang Tuhan mau. Dia akan menggiring manusia untuk apa? Seperti yang dikatakan di Kejadian pasal 3, menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi tuan atas dirimu sendiri. Ini kan selisih paham. Oleh sebab itu, semua pikiran yang tidak sejalan dengan pikiran Allah itu bukan bersumber dari Allah, tapi bersumber dari iblis. Setuju atau tidak setuju? Alkitab yang ngomong, Alkitab yang bicara. Setuju atau tidak setuju? Lihatlah apa yang sedang Anda pikirkan hari ini. Kalau Anda sedang memikirkan bagaimana melukai, menyakiti hati orang, itu pikiran Allah atau pikiran iblis? Coba. Allah mengasihi orang berdosa. Ya kan? Tapi Anda membenci orang berdosa. Itu pikirannya siapa? Pikiran Allah atau pikiran iblis? Allah berpikir bagaimana orang yang terikat dengan kuasa gelap itu dilepaskan, tetapi yang Anda pikirkan adalah bagaimana melukai dan menyakiti. Coba kan sejalan. Allah maunya mengampuni, kita maunya menyakiti. Allah maunya membalas kejahatan dengan kebaikan, tapi kita berpikir bagaimana membalas kejahatan dengan kejahatan. Coba. Berarti apa yang kita pikirkan, membalas kejahatan dengan kejahatan, itu bukan bersumber dari pikiran Allah, tapi itu bersumber dari mana? Pikiran iblis. Bapak Ibu boleh setuju, boleh juga tidak setuju dengan pernyataan saya. Semua yang dipikirkan manusia yang tidak sejalan dengan pikiran Allah itu bukan berasal dari Allah, berasal dari iblis. Cek aja apa yang Bapak Ibu katakan, apa yang Bapak Ibu pikirkan hari ini. Coba cek. Kalau sepanjang hidupmu sampai susah tidur, susah makan, darah naik turun karena sakit hati, kecewa, kemudian ingin membalas sakit hati dengan sakit hati, gigi ganti diri, gigi ganti gigi, darah ganti darah, coba itu dari mana? Dari mana pikiran? Kalau kita berpikir untuk menyakiti orang, dari mana? Ya dari iblis. Allah berpikir bagaimana supaya orang yang tersakiti itu disembuhkan, diampuni. Nah, kita berpikir bagaimana itu disakiti, dilukai. Itu dari mana? Kalau kita merancang hal-hal yang jahat untuk orang lain. Itu pikirannya siapa? Itu manifestasi dari siapa? Itu manifestasi dari iblis itu sendiri yang telah merasuki dan menguasai pikiranmu. Amen. Jadi setiap pikiranmu yang hari ini yang tidak sejalan dengan apa yang Allah pikirkan, ya, itu bukan bersumber dari Allah. Pikiran Allah adalah pikiran yang kudus, suci, dan mulia. Pikiran Allah adalah memikirkan bagaimana orang yang sakit disembuhkan, terikat dengan kuasa gelap dibebaskan. Amin. Tapi kalau kita memikirkan hal yang tidak dipikirkan Allah, maka pikiran itu bukan berasal dari Allah.
tetapi dari iblis. Allah memikirkan bagaimana seorang istri yang terluka mengalami KDRT, belajar mengampuni suami. Belajar mengampuni suami. Belajar. Tetapi bisikan dari suara iblis dalam hati sang istri, kamu gak pantas mengampuni dia. Gak pantas. Yang pantas kamu sakitin dia. Gak pantas. Kamu gak pantas mengampuni dia. Yang pantas kamu apa? Lukai hatinya. Kamu gak pantas mengampuni dia. Yang pantas kamu selingkuh. Kan suamimu selingkuh. Masa orang selingkuh diberkati? Masa orang selingkuh diampuni? Masa orang selingkuh dilayani? Dikasihi, dicintai? Gak pantas. Yang pantas, selingkuh itu dibalas dengan selingkuh. Apple to apple. Apple to apple. Itu pikiran siapa? Coba pikiran siapa? Pikiran Allah. Nah, Allah tidak memikirkan hal-hal yang dari Allah yang suci, penuh kasih. Allah yang adalah kasih. Tidak pernah memikirkan hal-hal yang kotor untuk hidup manusia. Itu berasal dari iblis. Sudah merasuki pikiran istri. Mulai dari sakit hati, kemudian selingkuh dengan balas selingkuh. Nah, kalau istri mengikuti pikiran dari iblis, rumah tangganya tambah baik apa tambah rusak? Sudah pasti tambah rusak. Karena apa? Suami sudah menjadi korban dari pikiran iblis. Istri juga menjadi korban dari pikiran iblis. Nah, kemudian kalau suami istri telah menjadi korban dari pikiran iblis, anak-anaknya di mana? Gimana? Anak-anak gimana? Bisa-bisa anaknya akan mengalami apa? Kecewa, patah hati, sakit hati. Tidak ada figur yang bisa dijadikan contoh. Anak-anak tidak memiliki sandaran untuk meletakkan kepala mereka. Karena bahu yang selama ini menahan kepala mereka ketika mereka bersandar, bahu ayah yang kuat selama ini, ya, telah jadikan sebagai sandaran wanita selingkuhannya. Bahu yang kuat yang dimiliki oleh ibu, oleh seorang mama hari ini telah berfungsi, berganti fungsi. Yang selama ini menjadi sandaran curahan hati setiap anak-anak. Karena melihat papanya yang lagi gila. Sekarang anak-anak gak punya bahu yang kuat untuk meletakkan kepala mereka. Bahu yang kuat, yang penuh dengan kelembutan itu sudah berpindah ke bahu laki-laki lain. Kenapa? Sang istri pun mengikuti bisikan dari kuasa jahat. Yang pantas, apple to apple, imbangannya itu, Bu, suamimu itu nggak boleh dikasih, nggak boleh dicintai, nggak boleh diampuni. Yang pantas, ya, dia selingkuh, kamu selingkuh. Itu pantas. Akhirnya apa? Anak-anak kehilangan bahu untuk meletakkan kepala mereka. Dan yang terjadi apa? Anak-anak pun akan ikut. Jadi betapa berbahaya kalau manusia, pikiran manusia sudah diracuni, sudah dicemari, sudah didoktrinasi dengan pikiran-pikiran dari iblis itu sendiri. Tubuh manusia, tapi perbuatannya, pekat perbuatannya, perkataan adalah manifestasi dari kuasa jahat yang ada di dalam diri orang itu.
Ingat Bapak Ibu, Anda setuju atau tidak setuju. Tetapi ketika pikiranmu tidak sejalan dengan apa yang Allah pikirkan, itu bukan dari Allah, tetapi itu dari iblis. Allah memikirkan bagaimana putra tunggalnya mati supaya rencana penebusannya tergenapi. Petrus memikirkan bagaimana Yesus supaya hidup. Kenapa? Karena kalau Yesus mati, semua cita-cita yang sudah dirancang oleh para murid akan gagal. Mereka akan menjadi murid yang gagal total. Kenapa? Tokoh yang mereka ikuti, yang mereka harapkan, mempertaruhkan segenap kehidupan mereka, kok mati. Apa yang bisa dibuat oleh satu pribadi yang mereka andalkan, tapi kemudian mati? Apa? Hal inilah yang membuat Petrus gak setuju, gak sejalan dengan pikiran. Allah berpikir yang luas lewat satu pribadi, anak tunggalnya, orang yang berdosa diselamatkan. Tetapi Petrus berpikir secara sempit. Lewat satu pribadi yang tidak boleh mati, Israel bisa kembali berjaya seperti masa Raja Daud. Kalau Yesus tidak mati, oleh sebab itu Yesus gak boleh mati. Karena apa? Akan membangun kembali Israel raya, perkasa, tidak ada yang bisa menjajah. Tetapi bukan itu tujuan kehadiran Yesus di bumi. Amin. Bukan itu. Petrus nggak setuju Yesus mati. Sebab kalau Yesus mati, masa depannya terancam. Madesu, masa depan suram. Mungkin sebagai orang yang ahli dalam bertutur kata, Petrus sudah berpikir kelak Yesus akan mengangkat bintang Daud, bendera Daud, Israel raya dibangun. Mungkin Petrus akan berpikir kalau untuk konteks hari ini, ia akan jadi apa? Akan jadi menteri atau mungkin juru bicaranya Yesus karena pintar ngomong. Yudas mungkin akan berpikir menjadi menteri keuangan, kan dari dulu ahli dalam soal keuangan. Hanya Tuhan, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan. Jadi dengan ketidaksetujuan Petrus Yesus mati, ya, menurut Yesus Petrus itu batu sandungan. Orang yang menghalangi langkah Yesus untuk menuju ke Yerusalem disiksa dan mati. Makanya ya, iblis, kemudian batu sandung, penghalang. Sebab apa? Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan manusia? Ayat 24. Matius 16 ayat 24. Apa yang dipikirkan manusia? Yang dipikirkan manusia adalah setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini yang dipikirkan Allah. Nah, sekarang yang dipikirkan manusia, ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, yang dipikirkan oleh Petrus adalah menyelamatkan nyawa. Nyawa, jiwa. Pada nyawa itu ada apa? Kebutuhan. Pada nyawa itu apa? Ada keinginan. Sebab itu Yesus gak boleh mati. Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diharapkan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya
diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Jadi yang dipikirkan Petrus nyawanya, pada nyawa, jiwa. Pada jiwa apa? Ada keinginan. Dia lebih mempertahankan masa depannya di Israel Raya. Oleh sebab itu dia nggak setuju dengan perkataan Yesus. Aku akan mati. Jadi bagi murid-murid, berita kematian Yesus itu merupakan goncangan. Goncangan. Jadi dampaknya seperti sebuah rumah tangga yang lagi berbahagia, semua kebutuhan tercukupi, kemudian tiba-tiba salah satu dari orang tua itu dipanggil Tuhan ayah dipanggil Tuhan sebagai tulang punggung keluarga ekonomi, ya, kemudian ayahnya akan ngomong, hari ini aku akan mati, dan benar terjadi. Goncangannya seperti itu. Itulah yang dialami oleh Petrus. Oleh sebab itu dia nggak setuju Yesus mati. Karena kalau Yesus mati, ia mati lapar. Ia nggak punya jabatan, ia nggak punya kedudukan. Israel Raya tetap ada dalam jajahan dari pemerintah Romawi. Padahal Yesus bukan Mesias sosial. Yesus bukan Mesias ekonomi. Yesus Mesias rohani. Ada kehidupan yang lebih luar biasa yang sedang ditawarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi mereka lebih melihat pada kehidupan yang sebatas apa yang mereka lihat. Yaitu apa? Bagaimana Israel Raya dimakmurkan. Bagaimana Yesus mengangkat bendera Daud sebagai bukti Israel Raya dipulihkan. Mereka cuma melihat hanya sebatas apa yang mereka anggap baik, makan, minum, pakai. Mereka hanya melihat kehidupan di bumi ini yang sementara. Padahal lewat kematian Yesus, kuasa maut dikalahkan. Ia bangkit, kemudian menyediakan tempat. Ada kehidupan yang lebih baik lagi yang sedang Tuhan tawarkan bagi kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, supaya sejalan dengan pikiran Allah, satu pikiran dengan Allah. Alkitab adalah buah pikiran dari Allah. Untuk satu pikiran dengan Allah, kita harus membaca Alkitab. Ingat, untuk mengalami kelepasan dari kuasa jahat, itu tidak hanya main tengkang-tengking dalam nama Yesus. Iblis pergi. Tidak hanya itu. Tidak cukup menghardik kuasa iblis dengan memakai nama Yesus. Tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Nih, pikiran kita. Langkah selanjutnya adalah supaya semua pikiran yang berasal dari iblis, ide-ide yang berasal dari iblis, gagasan-gagasan yang jahat yang sudah ditanamkan iblis dalam pikiran kita, dicabut, dibersihkan. Yang kedua, siapa yang paling banyak membaca Alkitab, siapa yang paling banyak mengisi bencana pikirannya dengan firman Tuhan, ia akan memiliki pikiran Allah. Dan kalau ia sudah memiliki pikiran Allah, ia akan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yang dipikirkan Allah untuk supaya kita satu pikiran dengan Allah. Bukan mempertahankan nyawa, mempertahankan kepentingan, tetapi rela kehilangan nyawa, rela kehilangan kepentingan pribadi, supaya kita bisa mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Tuhan berkati. Haleluya.